bertempat di Masjid Al-Mursyid Pandansari RT 17. Seperti biasa dimulai jam 5:30 sampai dengan jam 6:30 pagi. Insya Allah dibersamai oleh Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Sularno, dosen UII Yogyakarta. Kemudian yang keempat, diumumkan kepada seluruh jamaah bahwa masih terbuka kesempatan untuk berdonasi takjil di Masjid Al-Itikaf selama bulan Ramadan ini berupa nasi bok khususnya berapapun jumlahnya. Untuk itu bagi jamaah yang ingin berbagi takjil memperbanyak pahala di bulan Ramadan ini bisa mengikuti atau ikut berdonasi takjil di Masjid Al-Itikaf, mendaftarkan melalui panitia Ramadan atau via WA dengan nomor HP yang sudah tertulis di papan rumah Masjid Al-Itikaf Kataran Raya. Fastabiqul khairat, pada kita berlomba-lomba untuk kebaikan selama bulan Ramadan ini. Selanjutnya yang terakhir bahwa saldo kas masjid sampai bulan atau minggu yang lalu berjumlah Rp3.342.000. Kemudian infak sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp5.126.000, sehingga semua berjumlah Rp4.458.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp4.270.000, sehingga saldo akhir wakas masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp14.198.000. Jazakumullah khairan katsiran. Demikian keadaan wakas masjid Al-Itikaf Kataran Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum sholat Jumat pada siang hari kita mulai, kepada seluruh jamaah yang berasal dari panjang masih kosong maupun untuk diisi atau dipenuhi. Kemudian bagi jamaah yang baru komunikasi untuk tidak lupa di-share terlebih dahulu agar tidak terganggu ataupun mengurangi pusat kita di dalam kita menjalankan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuki, untuk itu sholat Jumat akan segera kita mulai. Kepada beliau terhormat Bapak Ustaz Dr. Haji Bunyamin SMA, Bapak Ustaz Walijan maupun Ustaz Abros bagi disilakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum khutbah kami mulai, bagi jamaah yang masuk yang terlambat langsung melaksanakan sholat sunat karena ini merupakan tuntunan Nabi sehingga bisa mendengarkan khutbah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubi mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhal mu'minun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang telah dicurahkan kepada kita. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima dan kita nikmati. Bahkan kita sulit untuk menerimanya secara utuh karena saking banyak. Untuk itu maka kita bersyukur atas kesehatan, atas kesempatan dan kemauan kita untuk berdiri sendiri dan merupakan satu hal yang besar dalam hati ini. Coba bayangkan kita yang sedang sakit dan perlu oksigen, maka ia harus bayar 1.800.000 per tahun. Padahal kalau dia harus melaksanakan itu menggunakan tabung itu ya sehari 2 tahun, sehingga untuk bernafas itu dia harus membayar 3.600.000. Belum yang lain-lain. Satu contoh yang tetapi sudah kita bisa merasakan nikmatnya orang sejahtera. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Di dalam Islam takwa itu tidak sekedar yakin, tapi harus kita yakini, kita ucapkan, kita yakini, dan kita amalkan dengan perbuatan. Dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa. Dan takwa ini kita bawa sampai akhir hidup. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Maka kehidupan kita sampai kapan ini namanya takwa harus kita pelihara, harus kita praktikkan di dalam diri kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, judul khutbah pada hari ini adalah membangun rumah terakhir. Kalau ada orang yang bilang bahwa harta tidak bisa dibawa mati, itu keliru. Pada hakikatnya harta yang kita miliki bisa dibawa ke akhirat untuk hidup yang lebih sejahtera, lebih nyaman dan berkah. Caranya dengan membelanjakan harta rezeki kita di saat kita masih hidup dengan amalan-amalan yang sah seperti zakat fitrah, zakat, infak, sedekah, wakaf, menyantuni yatim piatu, membangun masjid, bantuan-bantuan sosial, dan yang lainnya. Ada suatu kisah menarik sebagai ilustrasi gambaran kalau kita ingin menggapai kehidupan akhirat telah yang nyaman, yang enak, yang mudah dengan surga Allah yang telah dijanjikan pada kita semua.
Alkisah ada seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut seorang kontrak. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ia telah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya dan ingin banyak waktu untuk keluarga. Maka kontraktor tadi menghormati mengizinkan. Silahkan saudara untuk pensiun, namun saya masih punya permintaan satu saja. Anda untuk melaksanakan tugas yang saya berikan, yaitu membangun rumah terakhir di tempat saya. Tolong dibuatkan rumah yang lain, karena rumah itu merupakan hasil karya Anda yang terakhir. Biar saya lebih marah kalau Anda dengan cara-cara yang baik. Maka si tukang bangunan itu segera membangun, karena kerja sayang ia pun mengerjakan asal-asalan. Dan yang penting cepat jadi sesuai dengan permintaan saudara. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, lalu ia serahkan kunci rumah itu kepada sang pemborong. Kemudian sang pemborong tersenyum dan berkata, rumah ini adalah akan saya hadiahkan untukmu karena Anda telah lama bekerja di tempat saya ini. Untuk itu, terimalah rumah ini dengan baik, katakan bagi Anda dengan membawa kunci yang sekarang sudah saya serahkan. Tadi sudah sama serahkan pada saya dan sekarang saya serahkan kembali kapan-kapan datang ke sini. Terkejutlah tukang bangunan itu ada rasa sesal. Kenapa rumah yang akhirnya tidak ia tempati justru dikerjakan asal-asal. Saudaraku, makna dari kisah ini adalah ibadah yang kita kerjakan di dunia. Tak lain, ibadah kita adalah umpamanya kita membangun rumah untuk di akhirat. Maka bangunan rumah itu harus kita bangun sebaik-baiknya dengan beribadah kepada Allah. Berbagai macam beribadah, baik sholat, puasa, zakat, haji, dan kuliah, dan banyak-banyak hal yang diperintahkan kepada kita. Untuk itu, maka bagaimana seorang yang beribadah pasti mempunyai tujuan di akhirat. Oleh karena itu, mestinya kita bangun sebaik-baiknya rumah kita yang nanti kita akan tempati di akhir dengan bangunan-bangunan, dengan pekerjaan-pekerjaan ibadah. Firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat 134, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sepi, dan orang-orang yang menahan amarahnya untuk memaafkan kesalahan orang yang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat. Dari dua ayat ini dapatlah diambil hikmah, pesan dan harapan bagi hamba Allah yang bertakwa. Yang pertama adalah bahwa Allah memberi jaminan surga
bagi orang-orang yang senantiasa beristighfar, taat beribadah, fi'lul wajibat, wa tarkul manhiyat, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Allah mengundang kita untuk bersama-sama berhubungan, khusus untuk nanti bersama-sama jamaah kita masuk surga. Sebagaimana berita Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum bidkhulu fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa pada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berhubungan, sehingga apabila mereka sampai padanya, sampai di surga dan pintu-pintu telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kalian masuk di surga ini bersama-sama. Mudah-mudahan ayat ini memberikan dorongan pada kita, dan jamaah ini nanti semuanya akan masuk ke surga secara berhubungan dengan catatan ibadah kita adalah ibadah yang tentu diterima Allah, mendapatkan pahala, dan kita kurangi, kita tekan, bahkan kita hapus dosa-dosa kita yang harus kita pernah kita lakukan. Untuk itulah maka selagi kita masih hidup diharapkan senantiasa ibadah ini terus kita lakukan. Baik itu hubungan dengan Allah, termasuk ibadah dalam arti muamalah. Sebab muamalah pun ada nilainya ibadah. Ketika kita menjadi seorang suami, maka ketika kita memberikan nafkah kepada anak dan istri kita adalah merupakan ibadah. Maka perlu pengertian bahwa ibadah tidak hanya masalah yang terkait dengan rukun Islam, tapi juga ibadah-ibadah yang termaktub di dalam hadis Rasulullah, yaitu menyantuni anak-anak yatim dan sebagainya pernah dicontohkan, dan itu juga termuat di dalam Al-Quran. Barakallahu lakum wa nafa'ani wa iyyakum ayati wa hikmati wa taqabbalani minkum bila wa innahu sami'un alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam khutbah kedua ini kami akan menggarisbawahi khutbah saya pertama. Marilah kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan. Kalau kita ingin hidup damai, tenang, bahagia, dan kekal di akhirat. Hanya dengan ibadah itulah kita akan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan hidup dan mengakhiri kegiatan ini dengan husnul khotimah, sehingga janji Allah tadi ketika disampaikan bahwa kita akan datang ke surganya dengan berhubungan, insya Allah yang hadir dalam sidang Jumat ini mari bersama-sama, termasuk saya dan semua yang hadir ini, kita mengisi surga-surga Allah yang telah dijanjikan. Dan Allah tidak akan pernah mungkin semacam tingkat, tapi justru Allah akan menerima kita dengan senang. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu
innaka hamidum majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i bil barakat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qawiyal hajat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawakkatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma arina lana bil maut wa najata min al-nar wal amal ila al-islam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun